Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Semangat pagi warahmatullahi masyarakat wabarakatuh. Kudus, sedulur ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Hari ini kita sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yang saat ini kebetulan diwakili oleh Kabid Olahraga Pak Minan Muhammad. Selamat datang di ISK Pak Minan. Selamat datang. Pak Minan, seperti halnya karena ada kepala bidang olahraga di pemerintahan, tentu persoalan-persoalan olahraga kan menjadi tanggung jawab pemerintah, kan begitu. Seperti kita ketahui bahwa di 2022 nanti kan ada Porprov ya. Ada Porprov yang mungkin lokasinya ini ada di kabupaten di wilayah Karisidenan Pati. Kira-kira di Kabid Olahraga sendiri sudah pernah disinggung-singgung persiapannya Pak Minan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati segenap pengurus ISK dan segenap Kepala Muda di Kabupaten Kudus. Perlu kami ketahui bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai dengan tupoksi yang dimiliki bahwa terkait dengan persiapan adanya Porprov yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2022, kami sudah mengagendakan itu, termasuk persiapan kami dalam menyiapkan sarana prasarana. Kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak sekolah yang terkait dengan barangkali nanti ada beberapa venue yang kita tempatkan di beberapa sekolah. Kami sudah coba kondisikan. Artinya itu sudah menjadi pembahasan. Ya, Termasuk artinya sudah dirembuk ya. termasuk salah satu persiapan kami yaitu penyiapan stadion yang barangkali nanti bisa digunakan untuk venue beberapa cabur utamanya atletik. Namun sampai hari ini persiapan kami masih butuh waktu. Itu. Jadi mungkin ini kan sangat berkaitan dengan peran KONI juga ya Pak sebagai induk olahraga di Kabupaten Kudus. Seperti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan banyak pihak, seolah KONI di periode ini itu sedang mendapatkan embargo dari pemerintah terkait dengan alokasi anggaran di APBD 2021 ya, yang awalnya mengajukan 6,5 miliar, kemudian turun menjadi 5 miliar, akhirnya doknya ini hanya 1 miliar. Menurut Pak Kabid Olahraga, seperti apa akhirnya pembinaan olahraga KONI sebagai organisasi induk di 49 pengkapnya di Kabupaten Kudus ini? Oke, terima kasih. Yang jelas seperti kita ketahui bahwa KONI kan merupakan muara dari beberapa pengkap yang mewadai kegiatan beberapa cabur yang tadi disebutkan ada 49 pengkap yang ada di Kabupaten Kudus. Terkait dengan fasilitasi anggaran, kita tahu bahwa Wajar Basuki Mowobio itu memang dari awal KONI mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sebesar 6,5, kemudian mengerucut menjadi 5, tapi finalnya tinggal 1 M. Nah, ini tentu akan menjadi kendala bagi KONI dalam rangka meningkatkan prestasi atlet-atlet yang ada di Kudus. Cuma yang barangkali kalau kita mau tarik kronologi ke belakang, barangkali ini perlu menjadi perhatian bersama bahwa memang pengajuan anggaran kan tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Artinya perlu komunikasi, koordinasi antar stakeholder terkait. Mungkin KONI bisa merapat ke dinas pendidikan, kemudian ke dewan sebagai decision maker dan sebagainya, sehingga komunikasi barangkali perlu lebih intensif, sehingga apa yang sudah menjadi draft atau rencana kerja dari KONI nanti akan bisa tercapai. Selama tidak ada komunikasi, saya menyorotinya di sana, tapi barangkali nanti ada tinjauan dari aspek lain, itu kan ya tetap Ya, bisa sejauh jadi. ini apa sebelumnya tidak dirembuk dengan minimal dengan kabit olahraganya lah. Ya paling tidak ada skala prioritas. Mungkin pra persiapan Porda ini kami butuh begini-begini. Apa tidak disondingkan dengan minimal kabit olahraga di Dikpora, Pak? Ada perbedaan prosedur terkait perubahan kegiatan di kami, bahwa di era sebelum 21, artinya tahun 2020 dan ke bawah, itu proses pengajuan anggaran KONI itu lewat Dikpora, tapi yang menangani adalah di bagian umum. Artinya di bawah kendali sekretaris dinas, ya di bagian umum, tidak bukan di bidang ya. olahraga. Nah, proses yang di ini itu kemarin kami mencoba untuk komunikasi dengan ketua KONI Kudus, bahwa terkait dengan pengajuan anggaran di tahun 21 itu barangkali saya diberikan gambaran kebutuhannya itu apa. Mungkin bisa dimuat di proposal, rencana kegiatan dan sebagainya. Cuma datangnya terlambat. Akhirnya terlambat sehingga anggaran yang diploting itu lewat pembahasan, bahkan kami kemarin di Sekda juga membahas tentang itu. Akhirnya memang hanya disepakati sebesar 1M. Tetapi saya pikir masih ada peluang, mungkin di perubahan dan sebagainya masih ada peluang sejauh ada komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak terkait. Jadi pada intinya untuk pengurus KONI yang sekarang ini belum intensif melakukan komunikasi itu terkait dengan pengajuan anggaran tadi ya, seperti yang Pak Minan sampaikan tadi. Saya tidak bilang begitu, tapi yang jelas memang di kami belum bisa terlibat secara intens dalam rangka pengajuan anggaran itu, termasuk barangkali ke dewannya. Itu kalau kami sudah tahu secara persis draft penggunaan anggaran yang memang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 21, kalau memang itu sudah jelas, itu barangkali bisa membantu. Cuma sisi lain mungkin karena KONI ini juga KONI baru, mungkin memang butuh waktu untuk bisa menjadi lebih lebih profesional. Sisi lain adalah aspek pergantian waktu, bahwa mungkin ada catatan-catatan di KONI pengurusan lama, termasuk yang sudah kita pahami bersama di ASKAP sepak bola itu kan meninggalkan catatan-catatan, sehingga itu menjadi barangkali itu menjadi salah satu pertimbangan bagi decision maker untuk itu. Nah, makanya saya yakin selama ada koordinasi dan komunikasi tidak ada sesuatu yang sulit. Iya, kalau kita flashback ke belakang ya Pak, untuk di periode sebelumnya kan lancar-lancar saja. Artinya seperti di 2019 kemarin itu KONI dapat kucuran 7,3 miliar. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga ya kurang lebih sebesar itulah. Yang kita referensikan kemarin kenapa KONI hanya diberi 1 miliar, karena menurut Ketua DPRD saat ini KONI sedang ada konflik internal. Kemudian Pak PLT Bupati juga menggarisbawahi KONI sedang ada konflik internal. Kemudian pada akhirnya tidak diberikan porsi standar sesuai dengan penganggaran karena diminta untuk selesaikan konflik itu. Lah, tadi kebetulan kita sudah konfirmasi langsung kepada Ketua KONI bahwa beliau memberikan statement bahwa saat ini pengurus KONI solid
beserta 49 pengcap. Lengkap. Ya. Nah, kan begitu. Jadi tuduhan bahwa saat ini masih ada konflik ini keliru. Memang pernah ada konflik, bahkan muncul surat-surat mosi tidak percaya kepada ketua KONI, bahkan sampai dengan beberapa pengcap itu wadul ke provinsi. Tapi pada akhirnya menurut ketua KONI sudah selesai. Akan tetapi pertanyaannya kenapa masih kena embargo anggaran, kan begitu. Apa memang ketua KONI yang sekarang ini belum pandai melakukan lobby-lobby seperti halnya yang dilakukan oleh ketua-ketua sebelumnya untuk menggolkan sebuah anggaran di Banggar, seperti yang Pak Minan sampaikan tadi, itu tidak semudah membalikkan tangan, kan begitu. Apa memang menurut Pak Minan belum ada pengalaman lobby-lobby ketua KONI ini, Pak? Begini, terkait konflik, saya melihat ketika memang ada indikasi ke arah sana, saya juga mengadakan pendekatan ke ketua KONI bahwa sebetulnya kondisi real di lapangan bagaimana. Sejauh yang saya tahu, ya barangkali ini mungkin berbeda dengan persepsi pihak lain ya. Betul apa yang dikatakan ketua KONI, saya masih melihat kesulitan dan kekompakan di internal organisasi KONI itu sendiri. Kemudian terkait barangkali ada riak-riak kecil dan sebagainya, itu saya melihatnya barangkali ketua KONI ini kan orang baru sih. Sementara pengurus pengkap yang ada itu kan memang orang lama dan sudah punya jam terbang tinggi dan sebagainya. Barangkali di pengurus baru ini punya formula-formula baru yang barangkali belum bisa diejawantahkan secara persis, atau mungkin bahasa komunikasi dari ketua KONI ini belum bisa dipahami dari pengkap, atau mungkin saya yakin kalau orientasinya adalah untuk memajukan dunia pendidikan, dunia olahraga di Kabupaten Kudus ini, formula apapun selama itu memang tujuan akhirnya, final goalnya adalah untuk memajukan prestasi olahraga, saya pikir kok perlu kita dukung. Nah, sisi lain saya melihat memang terserah apa persepsi yang lain, kalau mungkin dianggap ketua KONI ini mungkin dianggap sesuatu yang kenapa, saya melihatnya ini memang ketua KONI yang sekarang masih butuh waktu. Karena semuanya butuh proses. Mungkin untuk menjadikan kematakan seseorang paham di bidang organisasi. Dolan durung adoh. Bolehlah bahasa itu yang jangan. Tapi sisi lain terkait dampak yang hari ini kita rasakan bahwa anggaran KONI hari ini kenapa berbeda dengan anggaran-anggaran sebelumnya, kita juga perlu menyikapi bahwa hari ini kita akan berada di kondisi pandemi. Era pandemi itu juga berpengaruh terhadap penentuan besar kecilnya sebuah kegiatan dari OPD ataupun organisasi-organisasi yang lain. Kita tahu bahwa di OPD semuanya itu kemarin mengalami rasionalisasi 50% dan sebagainya, karena memang menciptakan masyarakat olahraga kan bisa dengan beberapa alternatif, bisa melalui kegiatan olahraga sendiri, atau mungkin bisa pencegahan penyakit yang barangkali itu bisa berimbas pada kondisi kesehatan masyarakatnya. Nah, sisi itu yang barangkali juga tidak boleh dilupakan, bahwa memang anggaran juga banyak tersedot untuk penanganan COVID melalui pos pelayanan COVID yang jadi sudah dibentuk oleh Bupati. APBD 1 miliar untuk KONI itu bukan mungkin sesuatu yang harus diratapi, yang harus mungkin mengurangi semangat untuk berprestasi.
cekak AOC mungkin ini belum kiamat kan begitu. Artinya Saya melihatnya seperti itu. masih ada PBD perubahan, masih ada BB Murni di 2022 21. nanti Iya, kan 22 begitu. ya. Dan yang terpenting pembiayaan olahraga ini kan tidak ansih kemudian tanggung jawab pemerintah saja. Betul. Akan tetapi ketika mungkin ya seperti yang Pak Minan bilang tadi bahwa komunikasi dengan siapapun Koordinasi, itu ya. kalau goalnya untuk Memajukan prestasi. sebuah prestasi tentu akan sah-sah saja. Misalnya masih ada peluang pihak ketiga untuk berpartisipasi. Barangkali mungkin dana 1 miliar ini untuk konsolidasi dimaknai bahwa ibarat ini hanya diberi pancing dan kailnya, tidak diberi ikan, maka mungkin semangat pengurus KONI dan pengcap-pengcapna ini akan menjadi justru akan lebih kepingin membuktikan bahwa ibaratnya APBD minim pun prestasinya juga Tetap harus maksimal. tetap harus maksimal kan begitu. Betul, ya. Oleh karenanya mungkin menurut Pak Minan ketika mungkin realitanya bahwa untuk pembinaan olahraga melalui KONI ini hanya 1 miliar. Menurut panjenengan sebagai kabid olahraga, pembinaan yang seperti apa yang ideal untuk agar goalnya tadi atlet-atlet ini terus semangat dan tetap memacu berprestasi kan begitu. Menurut saya memang kondisi ini cukup memprihatinkan ya sebetulnya. Kalau mengingat ada 49 cabur di mana masing-masing pengkap harus dituntut dengan prestasi yang terbaik, pun peluang untuk ke arah pembinaan prestasi masih ada. Artinya ini menuntut kreativitas dan improvisasi dari para pengurus cabur-cabur yang ada. Bagaimana kalau dari masing-masing pengkap diberi kebebasan untuk berimprovisasi, bagaimana penggalangan dana dan sebagainya, dengan tidak mengabaikan kesejahteraan dan perhatiannya kepada atlet yang ada. Ini sehingga pihak KONI sendiri barangkali bisa menjembatani melalui corporate social response itu, jadi CSR, pihak-pihak ketiga yang ada di Kudus perlu adanya pendekatan, koordinasi dan komunikasi. Saya pikir selama ada pendekatan semuanya bisa kalaupun mungkin di tahun ini mungkin goalnya belum bisa maksimal, artinya target itu belum bisa maksimal, saya yakin di 21 dan tahun berikutnya barangkali ini menjadi awal pergerakan KONI untuk bisa menggandeng pihak-pihak yang peduli pada para praktisi olahraga. Itu akan cukup membantu. Memang angka 1M itu cukup memprihatinkan untuk kebutuhan 49 cabur tadi ya. Apalagi kalau masyarakat yang tentu saja menghendaki prestasi yang dicapai dalam Porprov tetap maksimal kan gitu sih. Tetapi saya yakin ini bukan kiamat. Masih ada peluang. Sekecil apapun peluang tetap harus kita cari kan gitu sih. Jadi ada masyarakat yang berpendapat bahwa ketika realisasinya ternyata pemerintah hanya menganggarkan minim untuk cabang-cabang olahraga melalui induk organisasinya KONI ya. Masyarakat bilang seolah pemerintah ini tidak hanya separuh hati atau setengah hati dalam melakukan keseriusan melakukan pembinaan olahraga. Akan tetapi ada yang bilang pemerintah ini sudah tidak punya hati untuk membina bidang olahraga. Padahal ketika ada prestasi baik itu di provinsi, nasional, internasional, ini mau tidak mau kan daerah juga yang harum.
Ketika ada pendapat seperti itu, mungkin Pak Minan mewakili pemerintah. Ya. Ini pendapat yang bagaimana ketika pemerintah tidak hanya setengah hati, tapi nggak punya hati memperhatikan atlet-atlet dan pembinaan olahraga. Menurut saya justifikasi semacam itu kan sah-sah saja. Karena kita hidup di negara merdeka, artinya pendapat apapun kan tetap boleh-boleh saja. Tinggal dari mana kacamata melihatnya, tinggal ya, Pak. sudut pandang viewpointnya itu kan yang dari mana. Cuma satu sisi kan kita memang harus sadar bahwa sebebas apapun kita berpendapat, cuma kan tetap harus memikirkan dampak ke belakang. Artinya sekecil apapun dampak yang mungkin timbul, itu barangkali bisa menjadikan self control kita untuk berpendapat agar tidak mudah mengeluarkan statement yang barangkali itu menyinggung pihak-pihak tertentu. Pendapat terkait dengan pemerintah yang mungkin dianggap setengah hati atau barangkali sudah dianggap sampai hati terhadap perkembangan olahraga, saya pikir perlu dikembalikan pada situasi dan kondisi saat ini yang kita sedang prihatin terkait dengan makin meningkatnya. Hari ini Kudus masih dalam berduka terkait dengan beberapa teman kita di SMP guru itu, ya. kami. Ada 3 guru IPA, guru IPS dan guru PKN yang termasuk ada dalam beberapa satu guru pekan yang masih dirawat. Ini kita perlu perhatian, memang aspek kesehatan juga menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan kan, begitu sih. Kemudian sisi lain kita juga perlu menyadari bahwa semangat berbagi itu juga memang perlu dikedepankan. Artinya bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah itu tidak semata-mata bidang olahraga. Meskipun saya bidang olahraga, tetapi aspek kesehatan dan keselamatan publik itu juga tetap tidak boleh diabaikan. Jadi kalau anggaran hari ini barangkali diasumsikan mungkin belum berpihak, tapi saya yakin ketika pandemi ini berakhir dan sebagainya, segala sesuatunya akan kembali pada posisi semula. Perhatian terhadap perkembangan olahraga, saya yakin beberapa stakeholder terkait tetap konsen memikirkan perkembangan olahraga di Kudus, tetapi kita juga harus sadar bahwa situasi hari ini barangkali belum memungkinkan. Masih zamannya masih pandemi COVID, ya. Jadi harus konsentrasinya tidak boleh mengesampingkan faktor-faktor protokol kesehatan itu, ya. Kemudian begini Pak Minan, ada yang berpendapat bahwa untuk urusan olahraga apapun cabangnya ini jangan sampai dicampur adukkan dengan urusan-urusan politik, ya. Bahkan terkait dengan Persiku, kemarin kita coba ketemu dengan ketua supporter Macan Muria, ini ada keinginan. Jadi harapan masyarakat, impian masyarakat itu hanya satu, mengembalikan kejayaan Persiku di era sebelumnya. Jadi harapannya untuk bisa naik kasta, mestinya jangan gonta-ganti manajemen, jangan gonta-ganti pelatih, jangan bongkar pasang pemain dan lain-lain, kan begitu. Jadi ketika bicara tentang kepentingan olahraga campur baur dengan kepentingan politik ini, menurut Pak Minan sebagai wakil pemerintah? Oke. Saya sependapat, dan justru ini menjadi harapan kita bersama barangkali, ya, bahwa untuk olahraga itu memang jangan ada muatan-muatan lain kecuali memang tujuannya adalah peningkatan prestasi. Jangan sampai olahraga ataupun kegiatan event-event olahraga ataupun induk-induk organisasi olahraga itu ada unsur-unsur politiknya. Saya sepakat. Cuma sisi lain kan kita memang tidak bisa menutup mata yang terjadi barangkali saat ini masih nampak, bisa kita lihat masih di lapangan. Kental, ya. Ya, kita berharap lah. Kita berharap semoga pembinaan olahraga itu memang murni semata untuk peningkatan prestasi.
kemudian harapan masyarakat Kudus terkait pengembalian masa kejayaan Persiku, ya. Macan Muria dan sebagainya, yang barangkali itu disebabkan gonta-gantinya pengurus, pelatih, manajemen dan sebagainya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan, karena kita juga tahu bahwa di dunia ini kan tidak ada yang abadi sih. Artinya perubahan manajemen, kemudian pergantian struktur kepengurusan dan sebagainya kan sesuatu yang mutlak diperlukan, karena manusia juga dibatasi dengan kemampuan selama umur makin bertambah kan begitu sih. Jadi itu mutlak diperlukan reorganisasi, dan itu juga kita kembalikan pada aturan dasar Persiku. Itu kan kalau di sana ada klausul yang menyatakan bahwa memang harus ada pergantian dan sebagainya, kenapa tidak? Tetapi sisi lain adalah visi dan misi dari manajemen yang ada itu kan memang tetap harus on the track, harus dikembalikan pada posisi awal bahwa tujuan organisasi bukan untuk profit oriented, tetapi adalah demi peningkatan prestasi. Mungkin terakhir Pak Minan, kita lihat mungkin keberadaan stadion utama di lapangan sepak bola ini kan sudah mulai diperbaiki ya. Artinya kemarin juga ada pekerjaan untuk bikin tribun yang di sebelah timur. Kemudian harapan ke depan yang terakhir untuk pengurus KONI dan semua pengcap-pengcapnya, pesan Pak Minan mewakili pemerintah kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Harapan kami bahwa semua personel yang duduk di pengkap, apapun itu pengkapnya, memang tetap harus mengedepankan aspek prestasi sebagai final goal, sebagai tujuan akhir dari pembinaan prestasi. Kemudian sisi lain dalam menjalankan roda organisasi tidak boleh melupakan unsur komunikasi dan koordinasi, karena dengan itu sesuatu yang sulit akan insya Allah bisa kita urai bersama. Terkait dengan upaya peningkatan prestasi di Kudus, pengkap-pengkap, hari ini kita sudah mencoba memfasilitasi dengan pembangunan beberapa fasilitas yang ada, diantaranya stadion yang coba kami bangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Cuma kita memang juga harus sadar bahwa kemampuan anggaran APBD itu juga terbatas, sehingga pembangunan kami tidak bisa simultan dalam satu waktu simsalabim jadi, tidak akan bertahap. Karena kita juga tadi semangat berbagi itu. Kalau tahun ini kemampuannya baru sekian, ya ini tahun depan kita upayakan lagi, sehingga ke depan stadion akan menjadi fasilitas yang representatif untuk bisa memediasi para olahragawan, atlet yang ada di Kudus untuk lebih meningkatkan prestasinya, diantaranya sepak bola. Sehingga Macan Muria yang beberapa tahun kemarin sempat bergaung di kancah nasional, ke depan harapan kami juga kembali kepada jati diri, naik kasta ke posisi jangan yang minder tinggi. Karena kita berbisa kasta. Itu. Sisi lain fasilitas yang ada itu di sport center juga ada beberapa, barangkali bisa dimanfaatkan. Kemudian yang tidak kalah penting, masyarakat kita itu kreatif kok. Artinya tiada rotan akar pun jadi kan ya. Kita lihat banyak atlet-atlet di Kudus yang sekalipun dengan sarana terbatas mampu berprestasi. Kita lihat SMP 3 hari ini terbukti di tahun 2019 kemarin kan terbukti juara nasional pada ajang Gala Siswa tahun 2019. Bahkan tidak hanya SMP 3 secara tim yang juara nasional, tetapi penjaga gawangnya juga terpilih penjaga gawang terbaik. Pemain belakangnya juga terbaik. Bahkan yang kita perlu banggakan juga, salah satu pelatihnya yang ada di dekat kita ini juga merupakan pelatih terbaik
untuk pelajar-pelajar dari Kabupaten Iya, Kudus. iya. Kemudian yang juga ini menjadi motivasi kita untuk lebih memacu diri sekalipun dengan fasilitas dan anggaran yang ada. Krishna Budi Setianto dari SMP 3 hari ini terpilih untuk mengikuti Garuda Silek Jilid 3 yang insya Allah tanggal 3 ini Desember ini diberangkatkan ke London. Nah, di kasus-kasus lain dengan barangkali fasilitas seadanya bukan merupakan hambatan untuk bisa lebih berprestasi. Ya. Itu. Oke. Terima kasih Pak Minan Muhammad sudah bersama kami. Jadi ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi catatan kita di Jagong hari ini ya. Jadi untuk berprestasi ini jangan pesimis dengan anggaran yang ada. Artinya APBD 1 miliar adalah nyata. Akan tetapi ini jangan sampai menjadikan KONI dan Pengkap yang ada ini pesimis. Ini belum kiamat. Artinya untuk mencapai goal prestasi itu sendiri ada banyak cara. Yang terpenting adalah jangan putus komunikasi. Artinya komunikasi eksternal, internal ini harus terus dilakukan supaya ada hal-hal yang muncul di komunikasi itu. Ya, paling tidak ada harapan Ketua KONI yang saat ini mungkin ya karena jam terbang di dunia olahraga ini belum maksimal, ya diminta untuk tetap lebih intensif melakukan komunikasi dengan siapapun. Betul. Harus tetap mencari guru. Betul. Yang penting jangan sampai salah guru kan gitu. Oleh karenanya ya, di luar konteks itu ternyata prestasi olahraga di Kabupaten Kudus khususnya yang diraih oleh anak-anak kita itu begitu membanggakan, begitu luar biasa. Oleh karenanya kalau anak-anaknya sudah berprestasi, sudah bersemangat seperti itu, maka KONI sebagai induk organisasi, Pengkap atau Pengcap sebagai yang membina cabang-cabang olahraga secara langsung. Jangan kemudian dalam mengelola organisasi olahraga ini dicampur adukkan dengan kepentingan, baik itu kepentingan politik, kepentingan yang lain, karena sudah ditegaskan oleh pemerintah bahwa KONI dan Pengcap itu bukan organisasi profit, tapi organisasi non-profit, menyalurkan hobi kan begitu. Ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan batin ketika kita menyiapkan atlet kemudian bertarung dan menang ini begitu luar biasa. Contohnya Bapak pelatih ini, kan begitu. Ada kepuasan batin tersendiri. Sing jenenge batin itu tidak bisa diukur angka kan begitu. Oleh karenanya terima kasih sahabat ISK dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Kang Fikri. Ada banyak hal ada di sini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.